yang tahu ya profil mereka, nama lengkap mereka, asal mereka, visi misi juga. Tapi kayaknya banyak yang belum tahu deh Kak tentang Osman. Apa sih Osman itu Kak? Oke. Osman itu organisasi santri Madinatul Najah. Kalau di SMP sama di SMA itu biasanya OSIS. Nah, tapi kalau di Madinatul Najah itu namanya Osman. Kayak pengurus yang mengayomi adik ya kelasnya. Oke, sebelum lebih lanjut ya ke podcast selanjutnya, kita tanya-tanya ke Kak Tias dulu karena Kak Tias itu menjabat sebagai ketua sekarang itu ya. Kak Tias, gimana sih perasaannya jadi ketua Osman tahun 2025? Apa gimana perasaan ketika terpilih gitu? Iya. Yang pasti senang, bangga kan terhadap diri sendiri. Juga tentunya deg-degan gitu Kak. Karena kan mengemban amanah yang begitu besar, berat juga. Tapi senang sih dibawa, enjoy, dijalanin aja perjalanannya gitu Kak. Oke. Sekarang kan Kak Tias kan sebagai host yang nanya langsung ke kandidat Osman, calon ketua Osmannya. Gimana sih kayak merasakan kembali deg-degannya atau bagaimana? Jelas merasakan kayak baru kemarin perasaan aku yang ditanya-tanya, sekarang aku nanya gitu kan. Jadi ada rasa deg-degan, terus kayak baca soalnya juga kayak mikir jawaban, ikut kepikir jawabannya tuh Kak gitu. Karena pernah merasakan posisinya ya. Cuman kayaknya beda gak sih Kak sama tahun kemarin? Beda dong, tahun sekarang itu kita beda ya. Kalau kemarin debat kan, debat. Kalau sekarang podcast. Kita beda sama yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin itu debat biasanya di panggung ya. Sekarang itu ngomongin orang. Iya, sekarang itu podcast supaya apa? Supaya yang di rumah pun bisa nonton. Iya, anak santri-santri yang bakal jadi murid baru juga nih di Pondok Madinatul Najah bisa juga nih nonton. Jadi ada kenalannya. Begitu. Kebetulan kandidat kita tuh banyak Kak. Ada berapa sih Kak? Ada 9. Oh 9. Iya. Itu cewek cowoknya berapa itu? Cewek itu ada 5, cowok itu ada 4, banyak banget. Bingung gak sih anak-anak mau pilihnya gimana? Kayak semakin bikin bingung nih. Iya. Makanya diadakannya podcast ini tuh untuk supaya anak-anak tuh bisa memilih dengan benar, kayak harus yakin dulu nih mau milih kan, bisa melihat dari jawaban kakak-kakaknya kan yang memiliki misi-misi. Karena kalau salah pilih ini buat 1 tahun loh Kak. 1 menit untuk 1 tahun buat 1 periode. Jadi nggak boleh asal pilih ya. Jadi ntar saya di sini bakal kenalan sama calon kandidat, ngulik lebih dalam tentang apa yang mereka ingini nih di program ini, di mereka gitu. Langsung aja Kak, kita panggil tamu pertama kita nih, yang namanya mungkin lagi booming dibicarakannya. Booming banget, orangnya kece banget ya, orangnya kece banget. Terkenal juga orangnya nih. Orangnya terkenal banget, orangnya suka BMN ini terkenal ya. Boleh kita panggil calon kandidat nomor 1 putra kepada Kak Faisal, dipersilakan. Oke, dulu Kak Faisal. Jangan bergaul, jangan santai. Oke Kak Faisal, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Deg-degan nih Kak, deg-degan gak sih Kak dipilih jadi kandidat calon ketua Osmansu? Ya artinya mah deg-degan tapi mau gimana? Ya kedepannya bisa baik, bisa lancar lah, bisa ya
usaha dan kemampuan sosial santri. Ya benar ya Kak, itu Ya. visi misinya. Terus ada program unggulan juga di sini. Pak Faisal mencantumkan program unggulannya bahasa dan ekstrakurikuler. Keren-keren banget sih Kak visi misinya. Keren banget Ini ya. bikinnya udah lama. Yang udah lama. Kira-kira kisaran sebelum ini berapa? 1 minggu ke belakang. Bikin visi misi ini ketika ditunjuk sebagai calon ketua Osman, apa sebelumnya dari udah lama tuh emang udah ada niatan tuh sudah kayak pengen jadi dulu? Sebenarnya sih udah ada kenyataan Masya Allah. mau jadi ketua Osman, biar bisa kedepannya bisa bisa ini. Berarti udah ada keinginan dari lama Iya. ya? Iya, Masya Allah. Insya Allah mulia banget ya niatnya Kak Faisal. Jadi emang dari lama banget tuh udah tertanam niat kayak saya mau gitu jadi ketua. Keren banget ya? Keren banget. Kak Faisal mau jadi ketua tuh dari kelas berapa sih kira-kira? Dari kelas berapa ya? Kelas 1 Kalau LPS. kelas ini aja sih. Mau ya. Emang Kak Faisal sekarang kelas berapa nih? Bayang berapa? Kelas 11. Kelas 5 TMI ya? Iya, kelas Kalau 5 kelas TMI. 5 TMI. Apa sih dorongan Kak Faisal untuk apa sih Kak Faisal tuh kenapa bisa mau jadi ketua Osman tuh kenapa gitu? Ya, biar bisa memajukan pondok agar bisa kedepannya bisa maju, biar bisa Selain itu selain itu ya atau emang mau aja gitu saya jadi pemimpin Ya. gitu kayak yakin siap gitu. yakin siap. Oh. Keren ya Kak Faisal. Sebelum ini kan organisasi Osman ya. Sebelumnya Kak Faisal pernah ikut organisasi lain enggak? Sebelumnya saya pernah mengikuti organisasi pramuka Pramuka di Ya. Pondok ini. pondok ini Sebagai apa tuh Kak? sebagai ketua. Ketua apa? Ketua. Oh ya ketua. Sebagai pradana gitu ya. Keren banget udah pernah menjadi pemimpin gitu. Udah ada pengalaman gitu ya. Dia udah punya pengalaman untuk memimpin pondok pesantren ini ya. Pemimpin ini aja. Memimpin Ya, sebagai anak-anak. Cuma kan udah ada gambaran lah. Apalagi pramuka kan, kegiatannya kan mantep banget tuh. Baik pengalamannya ya Kak Faisal. Selain pramuka juga kan di kelasnya ada organisasi juga ya Iya. Kak. Udah emang lingkungannya udah organisasi. Masya Allah. Bagus banget. Oke Kak Faisal. Kak Faisal tuh pengen apa aja sih yang ada di dalam diri santri itu? Kedisiplinannya kah atau apanya? Ya kalau disiplin sih wajib ya, Pak. Ya disiplin aja. Disiplin aja. Ya, Selain itu, ya selain disiplin sih kan banyak kayak pendirian kan di sini juga Kak Faisal mencantumkan kayak unggul Ya. dalam ya akhlak. akhlak, disiplin, mandiri. Nah kan guru-guru tuh banyak yang ngeluh nih Kak, kayak santri tuh kurang disiplin, omongan guru tuh kurang didengar oleh santri. Bagaimana sikap Kak Faisal untuk menghadapinya? Supaya anak-anak tuh ya berubah lah jadi disiplin. Soalnya nggak tahu lah, kan banyak yang komen gitu kan pas sekolah pada kelas. Itu cara Kak Faisal sebagai ketua ntar gimana? Ya seperti biasa kayak ketua saja, tapi ya agar bisa ini ya. Boleh nggak? Maksudnya boleh lebih spesifik lagi contoh apa ya implementasinya apa? Kayak maksudnya kayak gini Kak, misalkan Kak Faisal kayak menerapkan jam 6 harus sudah berada di Oh, ini, di iya. itu hukuman atau itu tuh contohnya Pasti. gimana? Pasti lah hukuman kayak gitu. Selain hukuman apa lagi? Hukuman Biar adik-adiknya juga lebih paham nih Paling- Faisal apa. ini diomong dengan baik gitu.
mandiri. Maksudnya di sini mandiri apa? Mewujudkan santri yang mandiri. Ya mandiri kan semua santri sih mandiri ya. Iya. Iya, ya saya mau mandiri ya. Nah kan tujuan pondok kan supaya kita mandiri, mendapatkan Iya. ilmu agama ya kan. Apa banyak anak-anak yang belum mandiri gitu? Ya ada aja yang mau mandiri. Dengan cara apa? Apa bisa mewujudkan santri mandiri? Dengan cara didekatkan untuk diomongin gitu Mbak gitu. Selain melalui pendekatan obrolan tuh ada lagi nggak Apa sih? yang caranya mungkin Caranya? kegiatan-kegiatan yang bikin mereka mandiri kan Ya, itu bisa kegiatan. apa? Kayak kegiatan seperti pramuka, silat, Ya, itu bisa ya. ya bisa. Kebetulan Kak Faisal aktif ya dalam silat, pramuka. Jadi bisa nih ngajarin adik-adiknya juga. Bisa. Kemarin juga ada abis perlombaan silat ya. Iya. Keren Kak Faisal, keren. Sebelumnya udah ikut kompetisi berapa kali? Nggak ada. Empat kali kayaknya. Oh, udah. 4 kali 5 kali lah. Udah sering, udah biasa. Kemarin Kak Faisal juara ya, yang di Popda tuh. Oh iya. Juara berapa? Keren. Juara 3. Selamat, selamat. Selamat ya kak. Kak Faisal, kenapa sih program bahasa Arab sama bahasa Inggris itu penting banget di pondok? Kan di sini kan Ya wajib. Ya karena agar kita tidak biasa ngomong kasar. Ya, ya ngomongnya dari asal nyeplos gitu. jadi kalau udah biasa berbahasa Arab Inggris tuh minim ya ngomong Ya. kasarnya, ngomong Ya. daerahnya. Ini juga program unggulan yang Kak Faisal pengen ini tuh ada ekstrakurikuler. Ya. Itu ekstrakurikulernya mencakup keseluruhan gitu kayak Ya, ya kalau yang satu sih yang diwajibkan itu satu Apa tuh? silat. silat yang Silat. PD Silat apa emang ada gym ya silat. Keren, keren, keren. Selain silat, ekskul apa lagi? Ya misalkan yang udah ada tapi mau di-upgrade lebih maju atau enggak yang Ya. belum ada nih apa gitu? Pramuka gitu. Pramuka, silat, terus Ya ini aja. Yang ada. oh berarti yang udah ada Ada. dikembangkan lagi, Dikembangkan lagi. dikembangkan lagi. Barangkali Kak Faisal mau memunculkan ekstrakurikuler yang baru, Iya. atau yang sempat berhenti Yang sempat seperti berhenti. marching band gitu ya, diadain lagi. Oh iya, saya juga sempat ingin gitu masuk band. Kan sebenarnya saya juga udah bisa ini tuh dikit lah gitu. Iya. Dia mau diajuin lagi kayak gitu. Lagi udah punya ininya juga kan alat-alatnya kan. Iya. Kebetulan Kak Faisal juga ketua silat ya Iya. di organisasi silat. Oh ada organisasi silat juga. Ada dong silat juga. Jadi ketua ini. Udah banyak ketuanya jadi ketua. Pengalaman organisasinya banyak kan Kak Faisal? Iya udah terbiasa juga ya sih. Kalau misalkan ya kak, ya ini mah ngobrol aja. Iya. Amin-aminnya nih jangan sampai Iya. kalau seandainya Kak Faisal udah terpilih nih gimana gitu. Kak Faisal tanggapannya rasanya gimana? Ya jangan begitu hati aja. Kan kita juga nggak terpilih menjadi ketua Osman, kan kita masih jadi Osman. Jadi mengarahkan ketuanya kayak saling mengarahkan aja. Saling bekerja Bekerja sama. sama. Ya kayak karena kalau kita jadi ketua jadi Osman lain gitu. Iya. Kak Faisal tuh lahirnya di mana sih, asli Karawang? Masih gak tahu. Lahir dan tinggal di Karawang. Iya. Sebelumnya kecil
Faisal, apa sih tujuannya? Kan Kak Faisal kan lebih ingin melihatkan apa ya? Lebih ingin mengunggulkan ekstrakurikuler. Kenapa sih Kak Faisal? Ya karena kan pasti prestasi itu adanya di ekstrakurikuler. Itu kayak silat. Ya pasti yang ditonjolkan itu aja sih. Supaya minat bakatnya kan Nah, tahu nah, ya. itu supaya. Oh, keren. Jadi supaya ternyata nih. Oke lah, ini suara sesak ngomongnya belibet gitu. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Kan santai sih. Ntar juga kita bantu iniin. Kalau menurut Kak misalkan udah jadi tua nih ya, ada problem nggak sih kita sama teman-teman? Gak bakal ada. Kalau misalkan seandainya terjadi miskomunikasi atau keegoisan, kayak misalkan Kak Faisal kan udah adain aturan nih rajin kan, tapi teman kamu sendiri tuh ngelanggar. Kesel nggak sih? Ya kesel sih kesel. Terus apa yang Kak Faisal lakukan? Ya disamakan dengan santai. Berarti bakal dapat hukuman. Pasti dapat. Kalau jadinya misalkan Kak Faisal kan kan menegakkan keadilan kan, Ya. hukum teman, tapi temannya kan yang ingin Kak Faisal kayak agak Kan itu kan namanya juga pondok ya, pastinya juga ada peraturannya. Mau gimana lagi? walaupun Kak Faisal jadi kayak Nggak ada ada perempuan gitu Iya, pasti iya. kan. Cuek aja. Biarin aja ya, yang penting sesuai Yang penting sesuai tempo. tempo. Oh, iya benar. Oke. Semisalkan nih Kak Faisal lagi ngehukum temannya, lagi ngehukum anak-anak. Kak Faisalnya benar, tapi temennya ada yang melenceng. Nah anak itunya tuh bilang, lo orang temennya Kak Faisal aja kayak gitu, Kak Faisal bakal gimana? Ya ngomongin semuanya. Menegur Menegur temannya. gitu. Menegur semuanya. Oh, berarti ke temannya dulu ya. Ya dari dulu Mas. Yang salahnya dulu. Ya soalnya sekarang kan pengennya anak-anak gitu ya. Iya. Karena melihat misalkan yang besarnya kayak gitu, jadi dia merasa gak terima. Iya. Kak Faisal, apa sih yang memicu pertengkaran di antara santri dengan pengurus tuh apa sih sebenarnya? Kebanyakan itu apa gara-gara apa? Kan banyak tuh Ya. kayak mau sama Gara-gara ini apa? Kayak hukuman gitu. Hukuman jadi tuh anak-anak aslinya sudah rajin, tapi saat nggak rajin, terusnya pas udah rajin tiba-tiba, nah gitu. oh jadi bisa semuanya rajin, berarti sempat kayak ketika anaknya rajin, Ya, semuanya gak rajin, ya. oh sempat kayak gitu. Oke gitu. Jadi ketika anak-anaknya telat, pas semuanya lagi rajin, kena hukuman. Pastinya itu nggak terima lah ya sama. Terus di sini kan Kak Faisal kan program unggulannya ada bahasa. Nah, kegiatannya itu apa sih? Kayak mengadakan, Adanya kayak membagikan produk gitu. for the Ya, selain itu ya nanti ada king language tuh. King Language, Iya, itu. yang perlombaan gitu ya. Perlombaan gitu. Iya. Ya. Ada lagi nggak? Ya. Mau mengembangkan lagi? Nanti dikit lagi. Menurut visi Kak Faisal sendiri, Kak Faisal tuh pengen generasi apa sih? Anak-anak santri itu generasi yang kayak gimana? Apa? Menurut visi Kak Faisal sendiri nih, Kak Faisal tuh menginginkan anak-anak santri itu generasi yang
misinya Kak Icong. Misinya Kak Icong kan yang pertama itu menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan keakhlakul karimah. Contohnya seperti apa sih Kak? Karena dari keimanannya. Ya, keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah itulah. Ya, Cara Kak Faisal menanamkan nilai-nilai pesantrennya itu gimana? ya sudah jadi sendiri. Santai aja Kak, santai aja. Boleh dipikir dikit, saya mau. Boleh dipikir-pikir dulu. Kan Kak Faisal nih di sini tuh kan pengen anak-anak tuh gimana nih? Tertanam nilai keimanan, Ya. ketakwaan, terus akhlakul karimah atau berakhlak beradab. Nggak ada. Dengan cara apa? Apakah dengan program atau dengan Dan program ya boleh dijelaskan programnya atau kegiatannya supaya anak-anak nih imannya bagus, takwanya bagus, terus beradab. Itu gimana sih caranya biar anak-anak tuh biar misi Kak Faisal ini tercapai? Caranya apa? caranya ya program kayak gitu sih, kayak program bahasa kan, jadi si anak-anak itu pamungkasnya nggak gitu. Berarti itu udah masuk tentang keimanan, Ya, ya. katakan udah termasuk. Nah, kayak imanan ya, imanan Oke, yang lebih rajin ya, kalau lebih rajin. Ya, itu. Selain 5 waktu itu kayak sholat tahajud, sholat duhanya dijalanin ya. Itu Kak Faisal ya. ya. Itu kan kayak barangkali misalkan dalam meningkatkan keimanan ketakwaan nih diadakan biasanya sholat tahajud di asrama, sholat tahajud berjamaah di masjid, barangkali gitu. Nggak ada gitu insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya apa sih yang mau Kak Faisal jalankan tuh? Contohnya seperti itu. Kayak seperti apa? Nah ini kan banyak, Banyak ini ya. kan banyak. Bisa dikasih contoh lagi nggak? Kayak sholat sunnah gitu lah. Contohnya apa? Kayak qobliyah ba'diyah. Jadi diwajibin. Wajibin itu. Walaupun sunnah di sini diwajibin. Wajibin lah. Lagi nggak nanya kayak gitu lagi nggak ada ya? Yang tentang ibadah kan ibadah banyak di selain sholat selain Ya. Yang di Ba'diyah, qobliyah ba'diyah itu diwajibin supaya terbiasa ya. Ya, biasa. Terbiasa di rumahnya. Biasa. Iya, biar kita selalu menjalankan sunnahnya juga ya kan. itu kan sebenarnya puasanya kan sunnah ya. Iya. Tapi wajibin berarti kalau anak-anak ada yang kok dia badi gimana? Jadi hukum. Itu hukum dengan hukuman. Jadi rendah. Kalau di misinya kan ada jiwa kewirausahaannya. Kewirausahaannya tuh apa ya Kak Cem? Gimana? Ya, kewirausahaan tuh kayak seperti agar kedepannya sukses lah itu. Supaya bisa mengerti ya bagaimana Oh, cara Oh dia punya jiwa bisnis loh. Ah, bisnis. punya jiwa Dengan apa bisnis. sih Hah? cara biar anak-anak punya jiwa wirausaha? Dengan itu kedisiplinan. Selain kedisiplinan, kan emang dalam semua hal kan. Iya, Iya. harus disiplin ya. Wirausaha itu apa? Kayak jualan ataupun laundry ya. Kegiatan yang melatih anak terbiasa. Jualan, mandi, gitu. Itu mah jawaban mukazah. Oh, ya. Ya, ya seperti kayak gitulah. Pasti wirausaha. Berarti ntar Ya. kalau Kak Faisal ini diadain kayak gitu. Ya boleh aja nggak apa. Nanti Berarti iya dong, kan diadain kayak gitu karena Kak Faisal kan di sini maunya berjiwa kewirausahaan. Nah, dengan apa
berarti harus kayak ada suatu waktu yang Kak Faisal oke, jadi dari masing-masing atau berkelompok tuh bikin sesuatu harus jualan gitu tak? Iya. Gimana? Ya seperti nanti bikin kelompok, ini bikin baju, bikin kelompok, ini yang bikin desain, biasanya ini yang bikin ini yang ngejualin Atau gitu. jadi mulai dari hal kecil dulu ya, jadi nggak bisa jualan ini. Iya. Ada yang promosikan, ada yang memproduksi gitu. Berarti dari Kaiconnya sendiri ya yang apa? Langsung gitu ya. Motonya Kaicon itu apa sih kalau boleh tahu? Wajada. Pahit manis ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh mendapatkannya. Kenapa Kak Faisal milih menjadi sebagai moto hidup Kak Faisal? Ya karena dia bersungguh-sungguh. Ya, biasanya. Ya, kan kalau moto hidup itu biasanya kan relate sama pengalaman yang pernah rasain. Iya. Nah, kayak apa gitu. Ya itu sih. Harus Yang sungguh-sungguh banyak ya. tahu Kak Faisal itu yang kenapa gitu. Karena harus sungguh-sungguh ya dalam semua hal. Kayak seperti kemarin mungkin kaos dalamnya nggak ada yang mau, jadi kan sungguh-sungguh nih. Semangat gitu ya. Semangat kan banyak yang beli. Oh, karena Kak Faisalnya sungguh-sungguh jadi banyak yang mau ya. Apa jadi kayak Faisal percaya pokoknya sesuatu yang mau kita raih kalau kita raihnya dengan sungguh-sungguh usaha itu pasti bakal dapat. Begitu juga dengan ini apa kacamata sama asman. Kalau Kak Faisalnya sungguh-sungguh bakal dapat. Motonya aja udah sungguh-sungguh. Berarti Kak Faisal sangat sungguh-sungguh, bukan? Sungguh pasti. Ini boleh dulu Pak. Boleh. Boleh. Warnanya juga pendukung Kak Faisal itu banyak banget. Kak Faisal itu salah satu paling keren ya di antara cowok-cowok yang lain. Kayak nama. Ada kayak gitu Pak. Pendukungnya banyak banget Kak Faisal tuh. Dekat juga kan Kak Faisal sama adik-adik kelas. Apa enggak? Dekat banget Pak. Yang bikin Kak Faisal dekat sama adik kelas tuh apa sih Kak? Ya bercanda, kan saya sering melawak kayak gitu. Ya bercanda aja. Berarti lebih kayak akrab lah sama mereka. Kak Faisal, kan sekarang tuh Kak Faisal lagi ini ya, lagi mau mencalon. Ada jargon gak sih? Ada. Apa dong? Tunjukin kan ya? Kasih tahu. Kasih tahu. Kita ikutin deh. Kita ikutin. Halo nih, jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Pulangnya beli sepatu. Cakep. Jangan lupa coblos nomor 1. Oke, podcast hari ini. Mungkin pertemuan kita cukup ya Kak, pertemuan kita cukup. Terima kasih loh udah hadir di podcast kita. Dan terima kasih Kak Faisal. Sampai jumpa di episode selanjutnya.